Oke, Bapak Ibu, tema hari ini adalah bagaimana kita menghadapi COVID. COVID bukan dalam konteks penyakit ya, tapi kondisi bisnisnya kita ketika COVID-nya ini sedang mengamuk di sekelilingnya kita. Jadi beberapa waktu terakhir ini di negara kita ini oleh Bapak Presiden kita dilakukan tindakan-tindakan yang semakin lama semakin drastis, melakukan karantina ekonomi. Kalau di negara lain disebut lockdown, tapi ternyata di Indonesia nggak ada lockdown, ya, tapi bentuknya berbeda. Nah, ini yang berdampak kepada berbagai industri, berbagai bisnis. Nah, hari ini saya mau sharing apa yang selama ini saya lakukan, baik itu di perusahaan kami, maupun bagaimana saya membimbing klien-klien saya untuk bisa berkembang di tengah kondisinya COVID ini. Ya, apa yang harus Anda miliki? Makanya saya sebut ini adalah kalau kita ini supaya sehat, kita butuh vaksin. Nah, ketika saya ditanya materinya apa ya, saya bilang ya kalau menghadapi COVID ini banyak orang sakit, banyak bisnis yang sakit, ya harus divaksin supaya kebal, bahkan cuma sekedar tidak terkena sakit tapi justru bisa berkembang di tengah kondisi COVID yang sedang merajalela ini. Dampaknya lebih tepat ya. Jadi saya akan banyak sharing dan saya akan berikan pertanyaan-pertanyaan yang silakan Bapak Ibu catat pertanyaannya untuk Anda betul-betul renungkan, kemudian Anda ambil tindakan action berdasarkan pertanyaan tersebut. Jadi saya berikan beberapa pertanyaan yang untuk Anda renungkan. Oke, saya mulai. Apa yang paling berbahaya dari penyakitnya COVID ya terhadap bisnis? Ternyata adalah tindakannya menghadapi kondisi COVID ini ya. Jadi sepanjang mulai tahun 2020 kemarin, kita di Indonesia mulai masuk bulan Maret itu mulai masuk COVID ya, Maret 2020 kemarin. Saya masih ingat karena dapat informasi waktu itu bulan Maret, saya dan tim dapat informasi bahwa di negara lain sudah mulai dilakukan lockdown. Persis 1 minggu sebelum dimulainya karantina di Indonesia yang waktu itu dinamakan PSBB, itu saya mempersiapkan tindakan cukup banyak, membuat beberapa skenario perubahan saat itu menghadapi kemungkinan perubahan. Jadi belum punya bayangan sama sekali COVID waktu itu akan bergeraknya seperti apa, dampaknya terhadap bisnis akan seperti apa, tapi waktu itu saya sudah membayangkan ini kalau di negara lain akan terjadi lockdown, kemungkinan besar di Indonesia akan terjadi lockdown. Dan ternyata benar ya, ternyata yang dilakukan lockdown versi Indonesia, dan itu bervarian juga. Jadi bukan cuma virusnya, ada yang varian alfa, delta ya, tapi ternyata karantinanya juga bervarian ya. Di Indonesia ini pinter cari istilah, mulai ada yang PSBB, PPKM darurat, sekarang berubah lagi, variannya ganti lagi, PPKM level 3 dan 4 ya. Nah, dampaknya apa? Gara-gara dilakukan karantina ini terhadap kondisi ekonominya kita, ternyata sebagian besar ekonomi di Indonesia mengalami perlambatan. Ini terjadi sepanjang tahun 2020 kemarin. Jadi selama hampir setahun lebih itu di Indonesia ini ekonominya kacau. Karena apa? Karena terjadi banyak lockdown setempat, kemudian juga banyak bisnis yang terpukul dengan sangat berat ya. Nah, kondisi-kondisi seperti ini ibaratnya ini lagi sedang kena badai. Tapi ternyata tahun 2021 kondisinya mulai membaik. Jadi badainya berubah menjadi mulai hujan deras. Ya, hujan deras di mana orang-orang mulai bisa beradaptasi. Nah, berita baik yang terakhir yang saya dapat, di Indonesia ekonomi untuk kuartal 2 ini ada pertumbuhan 7%. Ya, 7,07%. Nah, pertanyaannya adalah kalau di tengah kondisi pandemi COVID ini, bagaimana dengan bisnis Anda? Apakah saat ini bisnis Anda ini terkena dampak yang negatifnya dari COVID, bisnis Anda ikut sakit, ikut terpuruk, atau Anda menghadapi kondisi justru Anda sudah melihat peluang ya. Jadi justru di tengah kondisi COVID ini ada kemungkinan kalau Anda bekerja dengan cara yang benar, Anda menjalankan bisnis dengan benar, justru bisnisnya bisa berkembang. Cuman masalahnya caranya bagaimana? Ya,
untuk menghadapi situasi sedangkan saat ini oleh pemerintah. Sampai hari ini, kondisi kemarin katanya PPKM yang terakhir tanggal 2 Agustus sudah dibuka. Ternyata diperpanjang lagi sampai 9 Agustus. Ya, apakah setelah 9 Agustus PPKM akan dibuka? Yang pasti, kalau pemerintah melihat bahwa bulan Agustus ini maunya 17-an ini, banyak acara-acara di kampung, udah mending di lockdown lagi, tambahin lagi setelah 17-an selesai. Berarti akan diperpanjang lagi. Sampai kapan? Nah, bagaimana kita menghadapi situasi yang seperti ini, yang kadang kita juga tidak tahu. Apakah nanti kita kalau kena hujan terus-terusan, hujannya adalah hujan COVID yang tidak mereda-mereda, variannya muncul terus, kemudian pemerintah melakukan karantina ekonomi, karantina pergerakan orang, lalu bisnis kita bagaimana? Nah, saya mau berikan ada 4 vaksin. Ya, vaksinnya ada 4 ya. Jadi kalau biasanya kita sudah ditanya, sudah vaksin pertama belum? Nah, itu yang jadi pembuka. Oke, kita mulai masuk dari yang pertama. Ya, vaksin yang pertama adalah cara berpikir, injeksi cara berpikir. Saya ketemu dengan begitu banyak pengusaha menghadapi kondisi COVID ini. Mereka cenderung kalau seperti ibaratnya melihat hujan badai. Begitu lihat di luaran sedang hujan deras, apa yang dilakukan oleh kebanyakan pengusaha? Apakah Anda lihat gambar di bawah ini? Apakah mereka kebanyakan berteduh atau justru mempersiapkan diri tetap berjalan di tengah hujan badai? Coba Anda cek diri Anda. Saat Anda sedang ketemu hujan badai, apa yang Anda lakukan? Ya, ketika bisnis Anda katakanlah terdampak yang negatif, ya terdampak negatif. Contoh misalkan di usaha di grup kami, di grupnya Mimapan, itu bisnis restoran. Ketika bisnis restoran mulai dari PSBB yang pertama itu oleh pemerintah sudah dilarang jualan. Ya, nah saat itu berarti ini kena hujan badai deras sekali. Kami tidak bisa berjualan. Karena apa? Karena yang selama ini mengandalkan outlet, terpaksa outletnya harus tutup. Lalu dapat penghasilan dari mana? Nah, apa yang harus dipersiapkan secara pemikirannya dulu, injeksi cara berpikirnya dulu. Ya, karena kebanyakan pengusaha ketika ketemu dengan situasi yang berbahaya, situasi yang tidak jelas, mayoritas ibaratnya ketemu hujan badai, mereka akan cari tempat berlindung. Udah deh, saya tunggu ini tenang dulu, uang saya simpan dulu, saya taruh di bank, mending saya makan bunga, ya, mending saya hidup damai daripada saya mengambil resiko nanti di tengah kondisi yang tidak jelas, pemerintah melakukan perubahan, bisnis kita malah berantakan. Nah, makanya saya mau berikan beberapa injeksi cara berpikir dulu. Saya berikan analoginya dalam menghadapi hujan badai. Bagaimana sikap manusia ketika menghadapi hujan badai, ketika hujan deras sekali? Apa yang cara berpikirnya bagaimana? Ya, saya mau berikan sebuah pola berpikir, silakan Anda adopsi. Ya, banyak orang mengatakan begini, namanya COVID ini pasti mereda kok. Ya, masalahnya meredanya kapan? Nah, pertanyaan saya kepada Anda, kalau meredanya itu masih 2 tahun lagi dari sekarang, bisnis Anda mau kemana? Apa yang Anda lakukan dengan bisnis Anda di tengah hujan badai COVID ini? Makanya saya berikan injeksi pikiran yang pertama. Hujan badai pasti mereda, betul, pasti mereda. Tapi Bapak Ibu, peluang justru terbuka lebar ketika orang-orang semua sedang berteduh. Saya ambil contoh yang sederhana yang di industri yang sedang kami jalani di grupnya Mimapan, bisnis kami restoran. Berapa banyak restoran yang karena PPKM, PSBB itu tutup, entah itu tutup sementara atau tutup terus. Yang ada di pemikiran kami bagaimana? Kalau restoran-restoran pada tutup, emangnya orang-orang ini pada tidak makan? Tetap makan. Lalu karena banyak restoran yang tutup, apa yang harus kami lakukan? Kami tetap harus berjalan di tengah hujan badai ini, tapi kami harus beradaptasi. Makanya kami justru melihat kalau banyak yang tutup berarti peluangnya makin besar. Masalahnya adalah kami yang harus beradaptasi, kami harus siapin payungnya, kami harus melakukan tindakan-tindakan supaya kami juga tidak basah, supaya kami juga tidak sakit. Ya, itulah sebabnya kita harus melakukan tindakan tertentu. Tapi mindset yang pertama yang harus dipasang adalah hujan badainya jangan tunggu untuk mereda. Ya, justru di masa-masa sepi sekarang inilah peluang terbuka lebar karena banyak industri yang sedang tiarap. Banyak kompetitor Anda yang sekarang mungkin mengalami kesulitan keuangan atau takut berinvestasi untuk pengembangan. Ya, justru di tempat kami sepanjang COVID kemarin mulai 2020
Kami sudah buka ada total berapa cabang? 6 cabang kami buka sepanjang mulai Maret 2020 kemarin hingga hari ini. Dan kami mempersiapkan untuk sampai akhir tahun ini kami akan menambah lagi 9 cabang baru di berbagai kota. Sebentar lagi kami akan masuk ke Jawa Tengah, buka di Bali. Ya, saya tidak menunggu hujan badai mereda. Kenapa? Karena saya tahu dengan jelas peluangnya terbuka lebar sekarang. Ya, orang mengatakan bahwa di Bali itu ekonominya terpuruk. Yes, ekonomi yang terkonek dengan pariwisata. Tapi penduduk di sana tetap butuh makan. Maka kami memutuskan penduduknya Bali yang nggak pindah dari kota Bali, dari Pulau Bali, berarti di situ ada pasar. Kami masuk ke sana. Ini sedang mempersiapkan. Mungkin 2-3 bulan lagi kami akan buka cabang di sana. Nah, mindset ini yang tolong dipegang dulu. Ini yang pertama. Injeksi cara berpikir yang pertama. Hujan badai pasti mereda, tapi peluang justru terbuka ketika orang berteduh. Yang kedua, bagaimana cara kita berjalan pada saat hujan? Coba Bapak Ibu bayangkan. Kalau Anda di tengah hujan, hujannya cukup deras, Anda kalau berjalan caranya bagaimana? Anda mau menembus hujan, caranya bagaimana? Apakah Anda jalannya santai-santai? Atau sebaliknya, Anda berlari? Ya, kalau santai Anda pasti basah kuyup. Tapi kalau Anda berlari, hujan deras nih, Anda berlari, kira-kira apa yang mungkin terjadi? Kemungkinan besar Anda justru akan kepleset. Anda justru akan jatuh. Anda justru tidak melihat tempat yang tepat untuk Anda berhenti untuk sesaat beristirahat sebentar untuk pemulihan lagi. Anda justru sakit nantinya. Ya, nah makanya injeksi pikiran yang kedua, berjalan cepat sambil menghindari lubang. Jadi kita harus bergerak cepat, jalan, tapi bukan lari ya. Jalan cepat. Ya, Anda kalau bawa payung waktu hujan, jalan Anda apakah santai gitu atau Anda coba jalan cepat sambil lihat sekeliling. Sama, di masa-masa seperti sekarang ini di tengah kondisi pandemi Covid, Anda harus berjalan cepat. Bergeraklah pengembangan bisnis, tapi awasi sekeliling. Ya, hindari lubang-lubang yang mungkin. Anda harus beradaptasi, melihat, ini ada jebakannya, ini ada kubangannya, ini ada besi di atas kepala saya yang saya bisa kejedok. Ya. Nah, yang lebih penting, cara berpikir Anda apa? Bapak Ibu yang sudah ikut camp sukses sejati, Anda sudah mengatakan bahwa ini bisnis milik Tuhan. Ini adalah milikmu Tuhan. Aku cuma pengelolamu. Pertanyaan saya kepada Anda yang sudah Anda ikut camp sukses sejati, apa rencana Tuhan terhadap bisnis yang saya kelola, yang Anda kelola? Kalau hari ini Tuhan itu big boss Anda, justru Tuhan mau pakai Anda di tengah marketplace yang gelap untuk membawa terang. Tuhan mau tunjukkan apa lewat Anda? Apakah justru di masa-masa yang seperti ini Anda oleh Tuhan diminta untuk, udah deh kamu di rumah saja, bisnismu hentikan semua, karyawanmu nggak usah digaji, supaya WFH, gaji dipotong. Apakah seperti itu? Atau malah sebaliknya, justru di masa-masa yang mungkin bagi sebagian orang itu gelap, di masa di mana hujan badai, Anda justru percaya penyertaan Tuhan terhadap bisnis yang miliknya Tuhan, karena dia pemiliknya usaha ini. Emang kalau pemiliknya tahu bahwa bisnisnya ini sedang bermasalah, dia akan tinggal diam? No. Tapi Anda yang sebagai pengelola, Anda yang harus bekerja. Ya, coba sekarang saya balik. Anda pemilik usaha ini. Anda punya GM namanya seorang Agus. Ya, Anda pemilik perusahaan. Perusahaannya namanya Glim. Manajer GM-nya namanya Agus. Gara-gara kena PPKM, si manajer GM Agus ini mengatakan begini, Pak Bos, mohon maaf ya, semua bisnisnya sementara saya tutup ya, tapi gaji saya tetap terima ya Pak. Karyawan saya rumahkan semua supaya biaya turun. Nanti kita tunggu, nanti COVID-nya mereda, pemerintah bikin aturan yang kondusif, baru kita mulai lagi. Kira-kira apa yang Anda akan lakukan terhadap GM seperti seorang Agus ini? Apa yang akan Anda lakukan? Saya yakin, segera ambil sepatu boot yang paling besar, tendang GM-nya. Tendanglah GM Agus ini. Karena saya kalau jadi bosnya, saya punya GM seperti seorang Agus yang tadi cuman mau enaknya sendiri, saya akan tendang dia dengan sangat keras. Coba Anda cek, apa yang Tuhan mau? Justru lewat kondisi badai ini, apa yang sebenarnya Tuhan sedang persiapkan untuk Anda? Karena tidak akan mudah.
Berjalan cepat di tengah badai hujan deras itu tidak mudah. Tapi karena Anda disertai oleh Tuhan sendiri dalam berkarya, ceritanya akan beda. Usaha kami sepanjang mulai 2020 kemarin itu kalau dibilang bertumbuh, kami sempat mengalami kejatuhan. Beberapa bulan kami sempat tidak bisa menggaji karyawan secara penuh, gajinya kami potong. Tapi menjelang penutupan tahun kami bersyukurnya luar biasa. Kenapa? Keuntungan perusahaan masih bagus, ada pertumbuhan. Akhir tahun kemarin kami membagikan profitnya untuk karyawan kami. Semua yang kami potong kami kembalikan, kami bahkan bisa memberikan tambahan profit sharing untuk mereka. Itu loh bisnis yang Tuhan punya, yang kita kalau mau jalankan, Tuhan itu bukakan jalan, setiap jalan akan dibukakan. Tapi bukan yang mudah. Sekali lagi saya tekankan, tidak ada yang mudah kalau kita bekerja bersama Tuhan. Tapi Tuhan bukakan dan tunjukkan jalan yang tepat. Ya, jadi Anda mau jadi GM yang bagaimana? Ini perusahaan miliknya Tuhan. Di masa-masa sulit seperti ini, harusnya Anda bersikap bagaimana? Oke? Jadi ini injeksi yang pertama, ya. Vaksin yang pertama, injeksi pikiran Anda. Kenapa kok ini penting sekali? Karena kalau cara berpikir Anda salah, Anda cuma berpikirnya adalah yang penting pokok saya selamat, yang penting pokok saya bisa tetap hidup, karyawan saya urusan nanti. Ya, karyawan saya tidak usah digaji, tidak apa-apa. Pokok saya tetap hidup, saya masih punya tabungan, saya masih selamat. Ya, nah sekarang saya mau berikan masuk ke teknisnya bisnisnya. Ya, vaksin yang kedua, injeksi marketing. Nah, kenapa? Kenapa kok injeksinya marketing? Karena kita harus melihat dari sudut pandang pelanggannya kita. Nah, injeksi marketingnya apa? Yaitu adaptasi pelanggan dengan cepat. Ya, prinsip tadi ya. Di tengah hujan kalau kita berjalan, jalannya harus cepat, ya. Dan awas, adaptasilah dengan pelanggan kita tapi dengan cepat. Ya, pertanyaan yang pertama, Anda boleh catat. Yang pertama, apakah pelanggan saya masih ada? Saya ketemu dengan cukup banyak pengusaha yang di masa-masa pandemi ini sempat bertanya, "Coach, apakah saya harus ganti bisnis?" Saya jawab dengan pertanyaan ini, pelangganmu masih ada tidak? Ya ada, tapi kok sepi ya tambah ya? Ya berarti kalau pelanggannya masih ada, caramu berkomunikasi, produkmu apakah masih relevan? Apakah kebutuhannya pelangganmu itu kamu penuhi sesuai relevan dengan kondisinya mereka sekarang? Saya berikan contoh. Ya, pada saat PSBB terjadi, ya tahun kemarin 2020, 1 minggu sebelum lockdown diberlakukan, PSBB diberlakukan, di restoran kami membuat beberapa skenario kemungkinan. Kami bikin produk yang segmennya jauh di bawah. Karena kami memprediksi di level bawah itu jualan tetap akan jalan karena mereka pasti makan. Kami bikin produk frozen karena pada di rumah kemungkinan masak, dan itu memang betul terjadi. Jadi skenario ini kami membuat sampai ada 9 skenario untuk beradaptasi dengan kondisinya pelanggan. Mana yang dijalankan? Dari 9 skenario yang kami buat, hari ini yang kami jalankan cuma 3. 1 pending. Ya, tapi hanya 3 yang kami jalankan hingga hari ini. Jadi kalau dibilang berhasil enggak skenario-nya? Berhasil, dengan tidak. Ya, nah itu adaptasi, jalan cepat, tapi juga awas dengan kondisi sekeliling. Apakah harus ada yang saya rubah? Mulai tahun kemarin, begitu kami dapat pemahaman bahwa wah ini nanti akan tidak bisa jualan di outlet, yang kami lakukan apa? Fokus menguatkan penjualan lewat ojol, penjualan digital. Dan yang paling saya syukuri, tahun ini ketika sama sekali tidak boleh berjualan, pemerintah melarang untuk membuka restoran, penjualan ojol kami masih di atas batas yang kami inginkan. Jadi hanya dengan jualan online, bisnis kami masih bisa make profit tanpa ada penjualan offline sama sekali. Itu yang paling saya syukuri. Perjalanan yang kemarin, kerja kerasnya mempersiapkan diri yang kemarin, itu betul-betul kelihatan sekarang. Ya, coba Bapak Ibu bayangkan, kalau seandainya saya tidak bertindak cepat dengan teman-teman di tim kami itu melakukan perubahan, kami bikin divisi yang khusus untuk menerima orderan lewat telepon, chat lewat WhatsApp, masuk ke marketplace, masuk ke sosial media. Nah, perubahannya ini yang kami adaptasi.
Kami bikin menu, bikin perubahan kebutuhan. Nah, karena kondisi terakhir ini banyak isoman, kami bikin menu-menu isoman. Ya, menu yang memang dikhususkan supaya orang yang isoman kami mikirin, orang yang isoman ini kira-kira gimana ya? Oh, mereka banyak yang batuk, ya, banyak yang takut untuk makan gorengan. Ya sudah, kami bikinin menu-menu yang pendekatannya lebih ke arah kukus, kuah, seperti itu. Ya, produk saya, apakah layanan saya masih relevan dengan mereka dengan kondisi di tengah hujan badai pandemi COVID ini. Contoh yang lain misalkan, kalau selama ini misalkan Anda ini jualan langsung di toko, Anda B2B misalkan, selama ini kalau Anda berkomunikasi dengan pelanggan Anda, ternyata pelanggan Anda sekarang tidak mau ditemui, lalu Anda ngotot, saya tidak bisa pakai online, saya tidak ngerti cara mengoperasikan komputer. Nah, sedangkan sekarang pelanggan Anda hanya bisa diakses tanpa ketemu fisik. Apa yang Anda mau lakukan? Produk Anda apakah sesuai? Ya. Nah, produk maupun value apa? Perubahannya ini apa yang dialami di pelanggan Anda? Coba Anda cek sekarang. 3 pertanyaan ini harus Anda jawab, Anda renungkan, Anda survei sekeliling. Pelanggan saya apakah masih ada? Kalau pelanggan Anda benar-benar hilang, ya Anda harus ganti bisnis. Ya. Tapi kalau pelanggan Anda ada, cuman Anda caranya untuk mereka bisa mendapatkan produk Anda berubah, ya silakan beradaptasi, ya cari, cek apa yang sedang terjadi dengan pelanggan saya. Kalau hari ini pelanggan kita meminta produk itu harus dalam kondisi steril, lakukan supaya produk kita juga relevan dengan kebutuhan mereka, ya. Nah, adaptasi pelanggan dengan cepat ini, selain 3 pertanyaan ini, pertanyaan yang keempat adalah channel distribusi. Nah, ini yang menarik Bapak Ibu. Ya. Di masa-masa pandemi ini, channel distribusi kalau boleh saya katakan dengan penggambaran yang sederhana ada 4 jenis. Direct channel itu dari produsen langsung ke konsumen. Retail channel dari produsen, ada retailer sambung ke konsumen. Wholesale channel produsen lewat wholesale, lewat retail, lewat ke konsumen. Nah, agent ini bahkan lewat yang skalanya lebih besar, bisa jadi agent, bisa jadi ekspor, baru ke distributor, baru retail ke konsumen. Nah, sekarang Anda saat ini sebelum kena hujan badainya pandemi, bisnis Anda yang kuat di mana? Kalau bisnis Anda misalkan, kuatnya Anda sebagai produsen langsung ke konsumen, Anda jualan sendiri. Nah, tempat jualan Anda ternyata di lockdown oleh pemerintah. Tidak boleh jualan di sana. Maka apa yang bisa lakukan? Ya mulailah carilah siapa yang masih bisa jualan. Cari retailernya. Ya, misalkan jualan buka toko, tokonya ditutup. Ini industri-industri yang buka toko retail di mall sekarang menderitanya luar biasa. Ya, pada saat menderita luar biasa seperti itu, pertanyaannya balik ke pertanyaan yang pertama tadi, apakah pelanggan saya masih ada? Saya beri contoh yang lucu ya. Kemarin anak saya barusan beli laptop. Ya, dia beli MacBook sebelum PPKM yang terakhir ini. Anak saya udah ngomong, saya sudah berencana mau membelikan MacBook. Nah, tanya-tanya, pada tutup semua, stoknya banyak yang kosong. Nah, begitu kami tanya lebih jauh, kemudian kena PPKM, tutup, mau tutup sama sekali. Sedangkan toko Apple Store mayoritas adanya di dalam mall. Nah, ternyata mereka tutup. Kami mau komunikasi. Wah, sulitnya luar biasa. Tapi cuma ada 1 toko yang kemudian pegawainya ini responsif banget. Dia ngomong, saya carikan. Ya, Kak Kimi, anak saya namanya Kimi. Kak Kimi, kami akan carikan. Jadi dia mau berkomunikasi terus. Ya, yang biasanya punya toko, sekarang retailnya nggak bisa jalan. Maka dari produsen tadi, langsung pindah jadi connect langsung dengan konsumen. Ya, karena retailnya nggak bisa jalan. Atau mungkin justru sebaliknya, Anda harus lewat agen. Anda harus cari siapa yang jadi distributor yang masih bisa berkomunikasi dengan target market Anda. Kok bekerja samalah dengan mereka. Ya, jadi 4 tipe channel distribusi ini Anda coba cek. Bisa jadi kalau Anda itu asalnya channel distribusinya panjang, kemudian Anda cari jalan supaya channel distribusinya dipendekin. Ya. Jadi yang asalnya agen, Anda lewat agen,
ada grosiran, ada retailnya, kemudian baru ke konsumen, Anda boleh berpikir, bagaimana supaya saya bisa langsung pindah jadi direct channel. Ya, saya punya klien satu yang juga distributor. Ya, dia pabrik, punya produk, dipasarkan ke distributor. Problem di distributornya, karena distributornya kena PPKM, pada nggak mau ditemui lah, segala macam. Akhirnya kesulitan di situ. Yang dilakukan oleh klien saya, Pak, langsung turun, langsung turun ke bawah. Jadi dia dari produsen langsung ke konsumen. Ada yang produsen yang masuk ke retail, dia bikin jaringan distribusi secara online sendiri. Nah, perubahan jaringan distribusi ini yang paling dibutuhkan untuk beradaptasi dengan kebutuhannya pelanggannya kita. Sekali lagi, pelanggannya kita, kalau dia masih ada, dia pasti mengalami perubahan pola. Ya, jadi coba cek bisnis Anda, apakah bisa dirubah channel distribusinya? Ya, yang asalnya kita itu lewat distributor, kita hilangkan distributornya. Atau sebaliknya, yang dulunya tidak pernah pakai distributor, saya coba sekarang. Jangan-jangan ada distributor yang saat ini masih bisa makan, masih punya market besar. Justru Anda harus masuk ke distributor itu. Ya. Nah, channel distribusi, cek perubahan channel distribusi. Injeksi marketing yang lain beradaptasi dengan pelanggan secara cepat. Ya. Jadi hati-hati ya. Banyak pengusaha ketika mau pindah seperti ini, prosedurnya panjang. Ini yang sangat menghambat. Ketika bisnisnya makin besar, bisa jadi Anda harus bergerak lebih cepat lagi. Kalau misalkan kemarin ada yang pengusaha yang tanya ke saya, kalau marketnya lokal ini menurun terus dan ada kemungkinan produk saya ini kena regulasi akibat kondisi yang terkininya di Indonesia. Kalau Indonesia dibuntu, ya Bapak Ibu, pakai caranya Huawei. Ya, CEO-nya Huawei itu dihambat oleh Amerika. Apa yang dia katakan? Di barat saya dihambat, saya akan lari ke timur. Ya, saya tidak mau bermusuhan dengan pihaknya Amerika, saya lari ke timur. Kalau di Indonesia hujan badai, kenapa kok Anda hanya membatasi diri hanya di Indonesia? Persiapkan diri Anda untuk kalau perlu buka ke negara lain, ekspor. Ya, sesuatu yang baru. Tapi begitu Anda mau mencoba, bisnis Anda tidak harus di lockdown. Karena Anda beradaptasi dengan pelanggan. Cari di mana mereka, di mana letak dan jalur distribusi apa yang saya bisa pakai. Oke? Nah, adaptasi yang lain apa? Di masa-masa pandemi ini terjadi perubahan yang besar sekali. Ya, Anda bisa petakan. Ya, Anda lihat di sini. Cara berkomunikasi ada fase-fasenya. Pelanggan kita terkonek dengan kita, baik secara produk maupun jasa, itu ada fasenya. Fase sadar, di mana sih selama ini pelanggan kita tahu tentang perusahaannya kita, tentang produknya kita. Kalau selama ini Anda pakai salesnya Anda suruh keliling ke toko-toko, kena pandemi, nggak bisa keliling. Lalu apa yang Anda lakukan? Apakah Anda tinggal diam? Apakah salesnya Anda WFH-kan? Atau Anda mencari jalan? Oke, kalau kesadarannya nggak bisa dibangun lewat ketemu secara langsung, ya ayo mengadakan acara lewat online. Ya, lihat ini ya. Jadi antara online digital menuju ke offline, Anda dua-duanya harus siap switching, ya, switching cepat. Kalau di online buntu, yuk masuk ke offline-nya. Kalau di offline buntu, yuk masuk ke online, ya. Memilih, ya. Jadi ini contoh yang menarik ya. Kesadaran memilih membeli. Kadang pelanggan kita kalau di masa-masa sekarang mau membeli sesuatu, memilih barang untuk dibeli, mereka akan lakukan apa? Apakah mereka harus datang fisik ke toko, atau mereka cukup melihat informasi secara digital di marketplace online? Ya, nah itu proses memilih. Yang dulunya harus lihat fisik, harus offline, digeser menuju online. Dan di online ada banyak cara untuk memilih dengan harga yang lebih bagus, kualitas yang lebih tepat. Nah, Bapak Ibu coba cek bisnis Anda, apakah memilihnya harus dilakukan transformasi offline menuju online, atau sebaliknya, yang dulunya Anda punya online saja tapi mulai Anda siapin offline-nya. Ya. Nah, ini Anda coba pikirkan ini, ya. Untuk membeli. Nah, ini pembelian.
Apakah pembeliannya harus datang ke toko? Ya, yang dilakukan oleh salesnya laptop yang tadi dibeli oleh anak saya, dia chatting WA. Jadi yang dulunya harus untuk memilih itu datang ke outlet, pilihnya dikirimin spesifikasi semua lewat handphone. Belinya transfer semua, nggak perlu datang fisik. Apa yang dia lakukan? Dia yang datang. Dia yang datang ke tempat kami, nunjukin prosesnya, datang ke rumah. Nah, responsifnya tinggi sekali. Dapat omset enggak? Dapat. Tokonya tutup. Kalau nunggu tokonya, mallnya buka, mungkin sampai bulan depan mallnya enggak buka-buka. Jadi Bapak Ibu kalau kena hujan badai, Anda harus milih yang mana? Tetap jalan atau Anda berteduh? Mau berteduh sampai kapan? Ya. Nah, penyampaian. Cara kita menyampaikan, memberikan ke customer-nya kita, ini mungkin yang berubah sekarang. Ya, ketika customer mau pakai, purna jual, cara kita melayani mereka bagaimana? Kalau mungkin dulu Anda tidak terlalu care dengan masalah purna jualnya, hari ini ada peralatan online digital yang bisa dipakai untuk memperkuat purna jual Anda. Ajarin customer Anda, Bapak Ibu kalau sudah pakai produk saya, nanti saya siapin 75 strategi untuk memakai produk saya supaya mengiritkan biaya Anda, supaya Anda bisa apapun itu. Purna jualnya justru Anda ajarkan ke mereka. Karena purna jualnya Anda bisa komunikasi terus, maka balik ke sini, customer Anda juga akan sadar terus dengan produk Anda. Ya. Nah, ada sebagian pengusaha yang mereka tidak mau berubah. Saya sempat tanya, kamu enggak mau belajar pakai Zoom seperti ini untuk berkomunikasi? Enggak, saya gaptek. Ya. Saya enggak bisa pegang komputer. Terus kamu komunikasi dengan klien bagaimana? Harus ketemu fisik. Kalau ketemu fisik lah, terus kena pandemi, kena PPKM, kena PSBB segala macam, terus gimana? Nah ya itu, sales saya enggak bisa jualan. Lihat Bapak itu. Kena hujan badai, pada berteduh semua. Tapi kalau Anda mau merubah, beradaptasi, cara komunikasinya yang mungkin berubah, channelnya tidak berubah. Ya. Nah, contoh yang lain di tempat kami, ya, kami buka rumah makannya ditutup oleh pemerintah, diharuskan tutup. Kami sempat mengalami waktu di awal-awal PPKM sedikit nakal nih, diberitahu tutup jam 8. Jam 8 kami last order, disamperin Satpol PP, kena denda 500.000 karena jam 8 harus sudah tutup. Ya sudah, nurut, kena 500.000. Ya, dari titik itu lebih parah lagi, tidak boleh jualan sama sekali, 0 penjualan lewat outlet. Apa yang harus kami lakukan? Di mallnya karena sepi, penjualan kami menurun drastis. Pertanyaan yang nomor 1 tadi, saya ulang, di kepala saya berputar lagi, pelanggan saya ini sebenarnya masih ada enggak ya? Ada. Di mana? Bahkan mungkin mereka supaya sadar tentang produknya Mimapan, kok rasanya saya mau melakukan strategi, ya saya ajarin Bapak Ibu strategi yang sangat ampuh ya menghadapi kondisi seperti ini. Yaitu ada 2. Yang pertama itu namanya ATM, yang kedua ATP. Ya. ATM itu apa? Amati, tiru, modifikasi. Ya. Kalau ATP apa? Amati, tiru, plek. Ya. Tiru persis. Ya, itu ATP namanya. Lihat kompetitor Anda, lihat industri lain bagaimana mereka beradaptasi, tiru persis. Ya. Kalau Anda tidak ngerti caranya untuk bagaimana beradaptasi, memodifikasi, ya ikut GLIM. Nanti di GLIM Anda akan belajar yang namanya scamper. Ya, saya mendampingi klien saya untuk melakukan inovasi, perubahan saya sendiri pakai di grup kami. Pakai apa? Scamper. Saya tahunya scamper dari mana? Dari GLIM. Yang ngajarin siapa? Pak Tono. Nah itu Pak Sutono itu yang ngajarin. Ya. Jadi kalau Anda tidak ikut GLIM itu salah besar. Oke? Nah, ini adaptasi ini harus Anda lakukan.
Nah, cara beradaptasinya bagaimana? Ada tekniknya. Saya ini bukan orang yang kreatif yang bisa memikirkan cara, tapi ada teknik yang kita bisa pelajari. Ada metode yang kalau itu kita praktekkan, Anda jadi mendadak jadi orang kreatif. Ya, caranya gimana? Dua tadi, ATM dan ATP. Ya, amati, tiru, modifikasi atau amati, tiru, plek. Ya, tiru persis. Nah, itu. Ya. Jadi cek apakah jalur komunikasinya ada yang berubah. Kalau ada yang berubah, segera beradaptasi. Ya. Kalau misalkan seperti saya sendiri, saya bawain training ketika klien saya pada kena COVID, ya sudah, sesi coaching saya bawa online semua. Ya. Saya harus belajar beradaptasi menggunakan semua peralatan teknologi. Harus. Ya. Nah, ini coba Anda cek bagaimana dengan Anda. Apakah di bisnis Anda ada bagian yang khusus di bagian tertentu yang mungkin selama ini nggak pernah bisa Anda lakukan, tapi justru gara-gara ada kehadiran teknologi, Anda bisa lakukan dengan sangat cantik dan itu membuat nilai yang luar biasa untuk pelanggan Anda. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini tolong Anda juga. Oke? Vaksin berikutnya, yang ketiga. Nah, ini yang paling saya suka. Bisnis bicara selalu tentang uang. Injeksinya berikutnya yang ketiga ini adalah injeksi pengelolaan keuangan di bisnis, ya. Nah, saya akan pakai strategi yang kami pasang di grupnya Mapan mulai tahun kemarin. Kami mempunyai satu message, yaitu dongkrak omset, kendalikan biaya. Hati-hati. Ini kata-katanya ini sengaja kami pilih dengan sangat spesifik. Dongkrak omset dan kendalikan biaya, ya. Bukan cuman sekedar turunkan biaya. Saya warning Bapak Ibu yang sebagai pengusaha. Omset didongkrak, caranya bagaimana? Ya, namanya dongkrak, Bapak Ibu tahu dongkrak. Dongkrak itu bisa mengangkat mobil, walaupun Anda tidak punya kekuatan untuk mengangkat sebuah mobil, tapi Anda bisa memakai alat yang tepat, Anda bisa mendongkrak. Ya. Nah, dongkrak omset ini harus Anda cari metode sumber pemasukan baru. Ya. Sebagian besar pengusaha ketika berbicara tentang sumber pemasukan barunya apa ya? Biasanya yang nomor satu dipikirkan apa? Oh, saya harus jualan produk baru mungkin ya, atau layanan yang baru. Bapak Ibu, dongkrak omset belum tentu berupa produk baru, ya. Tapi mindset Anda harus mencari apa yang selama ini ada di dalam perusahaan Anda, seminimal mungkin Anda ubah, tapi itu bisa memberikan sumber pemasukan baru. Contoh, ya, saya hanya butuh mempersiapkan seorang tukang antar naik motor untuk pengiriman delivery. Kalau misalkan toko Anda selama ini tidak pernah terima delivery, Anda lakukan pengantaran. Ya, kalau selama ini katakanlah toko Anda itu harus datang, ya kalau perlu Anda yang datang. Ya, barberman yang biasa potong rambut, ya, selama pandemi kemarin, saya diberi opsi, dia datang atau saya ke salonnya dia, ke barbershopnya dia. Itu pilihan. Tapi dia mempersiapkan sumber pemasukan yang lain apa? Dia bisa terima layanannya dia tanpa harus ada di tempat. Ya, nah itu sumber pemasukan yang lain. Ya. Nah, coba Anda pikirkan, sumber pemasukan apa? Apakah hanya dengan cara Anda mengganti packaging itu sudah bisa Anda jualan lagi ke segmen yang berbeda? Tidak selalu harus produk yang baru. Ya, yes, memang produk baru itu akan membuat sumber pemasukan baru. Masalahnya kalau di bisnis Anda ini jumlah pelanggannya belum banyak, maka Anda bikin produk baru terus, energi Anda habisnya luar biasa. Kalau pelanggan Anda belum banyak, yang harus Anda fokuskan apa? Sumber pemasukannya adalah memetakan siapa target market Anda dan fokuslah jualan ke sana. Jelas Bapak Ibu? Oke. Nah, jadi nomor satu, dongkrak omset. Hati-hati ya, karena begitu bicara keuangan, yang ada di pikirannya kebanyakan pengusaha itu adalah selalu berbicara tentang apa? Biaya. Ya. Apakah nggak boleh menurunkan biaya itu? Boleh. Ya, saya kemarin sempat diskusi dengan anak saya yang besar, yang cewek.
Saya sempat diskusi, apa yang kira-kira kamu akan lakukan kalau dengan kondisi yang seperti ini? Dengan situasi seperti yang sekarang, nomor satu berpikirnya bukan turunkan biaya, tapi adalah bagaimana mencari sumber pemasukan yang baru dulu. Karena kita mau nurunin biaya sejauh apapun, ya akan lebih kuat profit Anda itu kalau omset Anda bisa Anda lipat gandakan, Anda bisa dongkrak. Ya, jadi fokuslah di bagaimana Anda mendapatkan sumber pemasukan yang baru. Yang kedua, ya ini bicara soal biaya sekarang. Jadi kalau tadi Anda sudah lakukan strategi mendongkrak omset, Anda sudah bikin banyak strategi pilihan, kemudian yang kedua ini yang mengikutnya. Nah, pertanyaannya adalah ini, biaya apa yang harus saya tambah supaya bisnis saya bisa menangkap peluang baru tersebut? Bapak Ibu, banyak pengusaha yang di momen-momen pandemi seperti ini justru menurunkan habis-habisan biaya yang mereka punya. Gaji pegawai dipotong, pegawainya dirumahkan. Supaya apa? Supaya selamat saya, supaya labanya perusahaan tidak berkurang. Ada satu klien saya yang punya perusahaan yang cukup besar, ketika dia mulai berpikir, Coach, saya tak mem-WFH-kan karyawan saya supaya pengeluarannya menurun. Saya bilang, Pak, Anda ini sebenarnya problemnya apa sih? Kalau problemnya di cash flow, justru Anda harus cari sesuatu sumber tambahan cash flow supaya bisnis Anda menghasilkan lebih. Jangan menjaga supaya perusahaan ini bisa survive, gajinya pegawai yang saya potong terus. Ya. Apakah motong gaji itu solusi? Bisa ya, bisa tidak. Kalau Anda motong gaji terlalu banyak, motong pegawai terlalu banyak, layanan utama Anda malah hancur berantakan. Ya. Maka justru ada biaya-biaya yang mungkin harus Anda tambah supaya bisnisnya bisa nangkep peluang. Mungkin Anda harus tambahkan biaya marketing online Anda. Mungkin justru Anda harus cari sales reseller secara online. Atau justru Anda pakai orang-orang jualan di jalan-jalan untuk produk Anda. Anda harus tambah biayanya. Ya. Kalau bisnis Anda selama ini tergantung toko, tokonya ditutup, emang nggak bisa jualan di jalan? Kalau bisa jualan di jalan, kira-kira Anda harus lakukan apa? Kalau Anda tidak punya sumber peralatannya, mungkin Anda harus berinvestasi di sini. Ada biaya baru. Jadi hati-hati ya. Begitu kita fokus, hanya urutannya ini dibalik ya. Turunkan biaya, tingkatkan omset. Kan biasanya orang mengatakan gitu. Kalau saya tidak mau. Pemikirannya saya balik. Nomor satu, omsetnya harus didongkrak dulu. Gimana caranya supaya omsetnya bisa kedongkrak? Caranya adalah kalau memang dibutuhkan, saya justru harus tambah biaya. Saya harus siapkan budget lebih besar untuk melakukan marketing. Saya harus siapkan budget untuk tambah pegawai khusus untuk membuat omset saya bisa meningkat. Ini yang ada di pikiran Anda. Kalau Anda mau berjalan cepat di tengah hujan badai, Anda harus justru melihat peluang makin banyak. Kalau di samping-samping jalan yang kena semua orang-orang pada berteduh semua, ternyata peluang makin besar. Malah Anda harus keluar biaya. Kami mengeluarkan biaya besar untuk apa? Investasi tempat, buka cabang baru, marketing yang baru, rekrut orang-orang yang lebih kompeten lagi, biaya membengkak. Tapi justru ketika nanti Pak Jokowi sudah mengendorkan ekonomi, tebak siapa yang nanti akan mempersiapkan bisnisnya lebih dahulu, yang lain baru mulai keluar, mulai tolah-toleh untuk melihat, oh sudah rintik-rintik, kami sudah berlari. Anda mau yang mana? Tuhan mau Anda mengendalikan bisnis Anda dengan cara yang mana? Tolong Anda jawab. Yang ketiga, biaya apa yang harus saya jaga supaya tidak membengkak? Biayanya yang tidak membengkak. Definisi membengkak ini apa? Membengkaknya tidak berdampak pada pendongkrakan omset. Ini yang jadi catatan penting. Ya. Jadi Bapak Ibu jangan sampai kebalik ya. Jangan sampai di awal-awal langsung berpikir, oke, biaya yang apa yang saya harus kurangi terus. Tapi Anda tidak meletakkan dulu gimana caranya saya dongkrak omset. Ya. Makanya urutannya jangan dibalik. Ya. Pikir dulu. Apa yang saya harus lakukan untuk dongkrak omset? Saya harus tambah biaya apa supaya betul-betul ini bisa berjalan? Baru yang ketiga saya mikir,
apa biaya yang saya harus jaga supaya tidak membengkak ngawur. Jadi saya tetap simpan peluru. Bahkan kalau perlu, hati-hati ya. Saya sekali lagi saya memberikan masukan ini case by case. Ada beberapa klien saya yang justru saya suruh nambah utang karena mereka menemukan peluang yang luar biasa justru di tengah-tengah kondisi pandemi ini. Ya, mereka justru menangkap sebuah opportunity yang luar biasa besar. Dia sempat tanya, Coach, kalau seperti ini gimana ya? Loh, kalau Bapak tahu ini justru peluangnya sekarang, terus yang jadi hambatannya apa? Dana. Solusinya apa? Ya saya mesti cari utangan. Coba buat perhitungan dulu. Coba bikin hitungannya, bikin bisnis plan-nya, masuk semua. Opportunity-nya besar sekali. Ya sudah, lakukan. Ya. Jadi justru harus bergerak lebih masif lagi di masa-masa seperti sekarang. Oke? Vaksin yang ketiga. Vaksin yang terakhir. Ya. Yang keempat, injeksi keahlian bisnis. Nah, kata kuncinya adalah kuasai perlengkapan tools, ya. Perlengkapan ini peralatan dan keahlian bisnis baru. Ya. Jadi Bapak Ibu, karena kita ini namanya pengusaha, kena situasi apapun, Anda harus selalu berpikir untuk buka jalan baru. Bagaimana saya bisa membuat terobosan-terobosan baru? Bagaimana bisa memodifikasi? Nah, supaya bisnis kita bisa beradaptasi dengan kondisinya pandemi yang sekarang ini, maka Anda harus kuasain perlengkapan. Perlengkapan ini contohnya apa? Apa alat bantu yang tepat? Saya berikan contoh. Ya, ada pengusaha yang mengatakan begini, Coach, toko saya ini masih kecil. Saya kalau mau buka toko di online di marketplace, saya tidak ngerti. Bahkan laptop saja saya tidak tahu cara mengoperasikan. Lah kalau laptop aja Anda tidak tahu cara mengoperasikan, terus bagaimana Anda nanti mau membuat bisnis di marketplace? Alat bantunya apa? Ya sudah, beli saja satu laptop, Anda investasi satu laptop. Ya. Lalu belajarlah. Lalu Anda mulai menguasai keahliannya. Keahlian apa? Oh, cuma sekedar buka marketplace saja, itu butuh keahlian. Untuk membuka sebuah sosial media dan membuat sosial media yang sudah dibuka itu bisa dapetin follower yang tinggi, itu butuh keahlian. Belajarnya di mana? Di KBC banyak orang-orang yang ahli. Ya, teman-teman yang jadi panitia di sini, teman-teman yang sudah ikut GLIM, teman-teman yang jadi fasilitator, mereka semua siap untuk mendukung Anda. Alat bantu yang tepat. Ketika bisnis Anda justru di momen-momen seperti ini, yang nomor satu alat bantu yang selalu saya pegang ke semua klien saya itu apa? Laporan keuangan. Karena di masa-masa pandemi seperti ini, kondisi keuangan itu adalah sesuatu yang betul-betul kita harus hati-hati. Ya. Jadi jalan cepat, tapi awas. Awasnya dalam hal apa? Kondisi situasi keuangan. Ya. Nah itu butuh keahlian. Anda punya laporan keuangan, tapi Anda tidak tahu cara bacanya. Nah itu punya toolsnya, tapi Anda tidak punya keahliannya. Pelajari keahliannya. Jelas Bapak Ibu? Ya. Nah, apa yang harus Anda pelajari lebih jauh lagi? Ada satu poin yang lebih penting lagi, yaitu bagaimana sikapnya kita sebagai anak Tuhan, kita sebagai orang yang percaya pada Tuhan, itu bersikap di tengah kondisi bisnis ini. Ini yang betul-betul saya betul-betul bersyukur saya ketemu dengan KBC, saya ketemu dengan GLIM, saya belajar dari Pak Rimson, saya belajar dari orang-orang yang ada di KBC ini luar biasa. Ya. Karena kita ini harus belajar terus sebagai pengusaha. Kalau kita mengatakan saya ini pengusaha sekaligus juga anak Tuhan. Kalau sebagai pengusaha, Anda harus kuasai keahliannya sebagai pengusaha. Kalau sebagai anak Tuhan, Anda juga harus kuasai bagaimana caranya sebagai anak Tuhan itu menjalankan bisnis yang benar. Ya, saya mulai 2008 jadi bisnis coach, belajar tentang bagaimana membuat bisnis berkembang. Hingga tahun 2015 saya ketemu KBC, 2015 Agustus saya ikut SS, 2015 Oktober saya ikut GLIM. Di situ saya baru mengerti, oh ternyata ini loh yang saya cari selama ini.
bagaimana caranya saya menjalankan bisnis. Bagaimana caranya saya bukan cuma sekedar berbisnis, tapi saya lewat bisnis saya membangun kerajaan Allah. Karena nggak bisa dijalankan dengan cara yang biasa. Kalau saya cuma sekedar menggunakan keahlian bisnis saya, gampang banget Bapak Ibu dengan pola yang seperti sekarang. Nomor 1, karyawan semua saya pulangin semua, gaji saya potong semua, WFH semua, biaya akan turun drastis. Sambil cari jalan lain, saya bisa investasikan bisnis saya ke tempat yang lain. Masalahnya, karyawan saya mau makan apa? Ini yang jadi sebuah pertanyaan besar buat Anda yang Anda sudah mengatakan, Tuhan, ini usaha milikmu. Tuhan, hidup saya milikmu. Saya cuma pengelolamu. Bapak Ibu ingat ya waktu di SS di sesi terakhir kita diminta untuk tanda tangan penyerahan hak. Di situ Bapak Ibu bukan cuma sekedar mengasal tulis, tapi itu doa. Kalau Tuhan sudah mau memposisikan, oh kamu yang sebagai anakku, kamu mau betul-betul menyerahkan ini untuk miliknya Tuhan. Ya biarlah Tuhan yang menuntun Anda. Oke? Nah, saya mengutip dari Amsal, ya. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu. Baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Firman Tuhan sendiri mengatakan ini, bahwa kita harus selalu belajar nambah ilmu. Nambah ilmu tentang apa? Ilmu bisnis Anda harus tambah. Ilmu tentang berbisnis yang benar, bagaimana membangun glory company, bagaimana Anda menjadi seorang glory leader. Anda belajar di tempat, harus cari yang tepat. Di mana? Nah, materi saya vaksinnya 4 sampai di sini. Ya, Bapak Ibu kalau ada pertanyaan, masukkan ke dalam chat. Ya, nanti ada sesi tanya jawab sendiri. Nah, jadi Bapak Ibu, saya mungkin mereview sedikit 4 injeksi. Injeksi yang pertama adalah injeksi yang berhubungan dengan caranya berpikir kita menghadapi hujan badai. Ya, injeksi yang kedua berhubungan dengan pelanggannya kita. Adaptasi cepat dengan pelanggannya kita. Injeksi yang ketiga adalah injeksi yang hubungannya dengan pengelolaan uang. Ya, dongkrak omset, jaga biaya. Injeksi yang keempat adalah injeksi tentang keahlian Anda berbisnis. Kuasai perlengkapan dan keahlian bisnis yang baru. Di mana? Saya mau melanjutkan ini ya. Di mana sih tempat yang tepat untuk belajar bisnis supaya kita tidak cuma jago berbisnis, tapi juga kita berbisnis sebagai bagian dari perjalanan imannya kita. Jadi antara bisnis dan iman kita itu bisa sejalan. Tempatnya di mana? Ya di KBC. Anda sudah disediakan tempatnya, namanya GLIM. Akan dimulai 3 September. Ya, ada 8 sesi. Ya, bagaimana sih sebenarnya GLIM ini? Ya, pola GLIM ini sebenarnya kalau boleh saya katakan sebenarnya adalah bentuk yang namanya group coaching. Ya. Saya begitu waktu saya pertama kali kenal KBC, saya ikutkan Sukses Jati, saya sudah langsung membuat keputusan saya mau belajar habis di KBC ini. Dan begitu saya tahu bahwa di KBC ada yang namanya GLIM. Waktu itu saya di awal saya cuma berpikir, ini GLIM ini apa ya? Kok katanya ada pendampingan? Saya ikuti programnya. Dan di situ saya betul-betul bersyukur. Kenapa? Karena program ini sangat familiar. Saya sebagai business coach ternyata di GLIM ini adalah pola coaching secara grup. Kita juga dapetin orang-orang yang ada di sekeliling kita yang sama-sama bertumbuh. Jadi komunitas di sekeliling kita dikuatkan. Teman-teman yang seiman, sevisi, mau bekerja untuk membangun glory company. Itu di sini munculnya. Jadi kalau Anda ikut camp Sukses Jati Cuman itu dibukakan wawasannya, tapi di GLIM Anda dituntun perjalanan Anda menuju benar-benar yang namanya glory leader dan glory company. Gara-gara GLIM saya belajar menjalankan bisnis dengan benar. Oke? Apa isinya GLIM? Ya, Glory Leader at Marketplace. Ini kelas yang bicara tentang teori dan praktek. Ya, bukan cuma teori ya, teori dan praktek yang sejalan untuk mengembangkan bisnis Anda dengan nilai-nilai yang benar. Nilai-nilai glory yang sudah Anda pelajari di
Camp Sukses Sejati. Ya. Nah, di Camp Sukses Sejati Anda diajarkan apa itu glory. Yang muncul pertama kali, emang bisa ya dijalankan. Kita harus meletakkan bahwa perusahaan ini God center, oke deh. Tapi harus loyal to proses, oke lumayan. Harus apa? Yielding right. Saya harus memberikan hak yang kepada karyawan saya, kepada orang sekeliling saya. Mulai mikir, di Glim ini kita ketemu dengan orang-orang dan bersalan bersama-sama. Ya. Nah, belajar apa saja? Ada 8 sesi kelas besar via Zoom. Tapi juga ada kelompok kecil. Jadi nanti Anda akan diketemukan dengan kelompok. Bisa jadi kelompok yang sekota, bisa jadi kelompok yang sekomunitas. Tapi intinya Anda punya teman. Anda punya komunitas, Anda punya kelompok yang berjalan bersama-sama. Begitu kita menguasai prinsip Pareto ini dengan benar, bisnis Anda akan bertumbuh. Itu sudah pasti. Ya. Prinsip-prinsip sederhana yang efektif dalam bisnis. Apa contohnya? Tadi, bagaimana melakukan ATM dan ATP. Nanti Anda akan belajar caranya pakai apa? Teknik yang namanya scamper. Kompetensi di bagian apa? Purpose-nya, arahnya bisnis Anda, produknya, prosesnya, people-nya, bagaimana sisi keuangannya. Anda diberi bentengnya nanti, batas-batasnya. Gimana menjaga cash, gimana menjaga profit. Ya, adaptasi juga secara online. Kalau mungkin selama ini Anda tidak terbiasa untuk online, justru Anda di Glim ini akan belajar untuk online. Ya, kita ini pengelola saja. Just do the best yang kita bisa lakukan dengan arahan dari Tuhan sendiri. Rise and Podcast listeners, terima kasih Anda telah menyimak Rise Podcast Special Edition yang dipersembahkan oleh Kingdom Business Community. Harapan kami setiap episode Rise Podcast dapat menginspirasi Anda untuk terus mengalami transformasi dalam melakukan bisnis dan profesi Anda untuk tujuan yang mulia, membangun bisnis melalui manusia dan membangun manusia melalui bisnis. Kami mengajak setiap Anda dan perusahaan Anda untuk bergabung bersama kami dalam komunitas Kingdom Business Community. Secara bersama, kita bisa bertumbuh, berkembang, dan sukses, serta dapat berkolaborasi dalam gerakan kepedulian kepada sesama untuk Indonesia yang lebih baik. Untuk dapat bergabung, silakan kunjungi website Kingdom Business Community di www.kbc.or.id. Atau hubungi Sekretariat Nasional KBC di 0817 131 257. Sekali lagi, www.kbc.or.id. Rise Podcast Kingdom Business Community. We podcast with heart. Sampai jumpa.